Kita lanjutkan hadis Nabi SAW tadi, bahwa Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maksudnya di sini adalah manusia berderajat-derajat mendapatkan syafaat Nabi SAW. Semua mendapatkan kebahagiaan yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW bahagia. Namun siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang mengucapkan la ilaha illallah penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Tauhid. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Orang yang benar-benar mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Orang-orang yang benar-benar hidup menjadi hamba Allah dan tidak pernah meminta kepada selain Allah, tak pernah memohon kepada selain Allah. Itu orang yang paling berbahagia nanti ketika ditakdirkan Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Dan ini menunjukkan keagungan besar daripada tauhid, sekaligus anjuran besar, anjuran yang kuat untuk bertauhid di permukaan bumi, hidup di dalam tauhid, hidup dalam mengesahkan Allah, menjauhi syirik. Orang yang paling jauh daripada syirik dan paling mengamalkan la ilaha illallah di dalam hidupnya, dia orang yang paling berbahagia ketika nanti diizinkan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah mendapatkan syafaat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika anggota, karena keikhlasan apabila sudah ada di dalam hati dan benar-benar telah menyelimuti hati, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota tubuh berjalan sesuai dengan keinginan hati itu. Karena hati itu adalah rajanya seluruh anggota tubuh. Maka ketika hatinya telah bertauhid, seluruh anggota badannya pun bertauhid. Ketika hatinya sudah jauh daripada kesyirikan, maka seluruh anggota tubuhnya jauh daripada kesyirikan. Ketika hati sudah benar-benar mengharap dari Allah, maka seluruh anggota tubuhnya akan meminta kepada Allah, akan bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, selalu inabah, rujuk taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Selalu mohon kebaikan kepada Allah, mau dijauhkan dari mara bahaya, dari mudarat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan orang-orang yang seperti ini bervariasi, bertingkat-tingkat dan tidak berada pada satu derajat di permukaan bumi. Pengamalan tauhid di hati dan anggota badan tidak satu. Manusia tidak berada pada satu derajat yang sama, akan tapi berbeda-beda. Nah, yang paling kuat tauhidnya, yang paling kuat la ilaha illallah mewarnai hatinya, yang paling kuat la ilaha illallah mewarnai anggota badan dan amalannya, dialah orang yang paling berbahagia nanti, karena dia paling besar mendapatkan syafaat Nabi kita tercinta dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Maka pondasi yang paling kokoh dalam pondasi syariat adalah la ilaha illallah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Fathul Bari, di dalam hadis ini, di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, mengatakan walaupun penyebutannya la ilaha illallah, tetap saja maknanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini disebutkan oleh para ulama ahli hadis dalam syarah hadis ini,
bahwa tidak hanya la ilaha illallah, yustaghna bi ba'dil kalimat. Cukup menyebutkan sebahagian kalimat dan tidak menyebutkan semuanya, akan tetapi maknanya bersambung, maknanya ada. Ya, la ilaha illallah mewakili Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustaghna bi la ilaha illallah. Disebutkan la ilaha illallah bukan berarti Muhammad Rasulullah yang tidak diikut sertakan. Karena syahadatain dua hal yang tidak terpisahkan. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, dua perkara yang tidak terpisahkan, dua hal yang tidak terpisahkan. Tidak akan benar la ilaha illallah seorang tanpa bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak benar persaksian orang wa anna Muhammadar Rasulullah tanpa bersaksi la ilaha illallah. Maka penyebutan la ilaha illallah di dalam hadis ini mencakup makna persaksian syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia tidak yastaqil, tidak berdiri sendiri di makna la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Maka orang yang benar-benar mengamalkan tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan, dan mengamalkan ittiba', mengesahkan Nabi Muhammad di dalam pengikutan, mencontoh satu-satunya Nabi Muhammad di dalam meneladani, mengamalkan amalan, menjalankan kaifiyat amalan, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, benar-benar ikhlas kepada Rasulullah. Ini untuk yang terakhir kalinya di majelis ini, bahwa manusia tidak berada pada satu derajat, kaum muslimin dan muslimat tidak berada pada satu jenjang di dalam syahadat la ilaha illallah, keikhlasannya beribadah kepada Allah semata, menggantungkan semua harapannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan tidak satu derajat di dalam ittiba', mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Yang semakin ikhlas dan semakin ittiba', dialah orang yang paling nanti akan semakin bahagia dengan dipilih oleh Allah, mendapatkan syafaat dari Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bahasan kita pada kesempatan kali ini.